Dalam prakteknya ESG ini adalah sangat local insight yang kita bisa ambil. Karena kita nge-target itu triple bottom line. Profit, people, planet. Jadi itu harus seimbang. Jadi jebakan antara menyeimbangkan aspek sosial sama aspek bisnisnya itu yang jadi sebenarnya tantangan tersendiri di bidang ESG. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Hai Builders, welcome to Impact Talk by Impact 2. Bareng gue hari ini nih Zahra gitu ya. Hari ini jujur ya, our topic today itu bukan sesuatu yang gue sangat-sangat memahami gitu ya. Jadi justru hari ini gue juga sama-sama belajar nih sama teman-teman Builders about an industry startup yang sangat baru juga di Indonesia gitu ya. It's actually ESG and more focus on environment. Hari ini kita kedatangan salah satu startup under Impact 2 Collective Community. Ada Ernest dari Rekosistem yang hari ini akan sharing nih, dan gue bakal tanya-tanya nih sebenarnya soal ESG, especially the environment and waste management di startup. Nah, mungkin halo Mas Ernest, oke. Halo semuanya. Boleh nggak di-sharing sedikit dong tentang apa itu Rekosistem gitu ya sebelum kita mulai nih? Jadi kita adalah perusahaan berbasis teknologi untuk pengelolaan sampah bertanggung jawab, di mana kita menawarkan jasa dan tracer data untuk proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Apa sih yang kita mau selesaikan? Pastinya yang pertama proses pengelolaan sampah yang masih informal saat ini. Jadi meningkatkan kualitas dari jasanya itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan nilai atau value di supply chain-nya. Dimana saat ini sampah itu kan selalu dianggap hal-hal yang tidak bernilai, hanya ditumpuk aja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sampah itu sebenarnya masih punya nilai ekonomis untuk bisa kembali jadi raw material dengan cara didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Paham. Nah mungkin ini sih yang gue tangkep ya, banyak ngebantuin startup gitu. Mulai banyak nih startup ke arah ESG gitu kan, dan banyak problemnya ternyata gini, waktu mereka memformulasikan problem di awal sama in reality itu different, beda banget gitu kan. Mungkin ini yang bikin environment atau ESG sector nih menarik sebenarnya gitu ya. Ada nggak? Do you have that experience di mana waktu dulu membangun ekosistem ternyata asumsi lo kayaknya nggak bener, nggak sesuai dengan asumsi. Ada nggak? Karena gue banyak ngobrol sama anak-anak yang bangun ESG, founder ESG itu ternyata di Indonesia nggak gitu kan. Gimana? How is it? Ya, sebenarnya kalau dibilang sektor ESG menarik dari segi permasalahan sosial yang bisa diselesaikan. Tapi dari sektor ekonomi memang masih banyak tantangannya. Nggak seindah yang, ESG kerennya menyelesaikan masalah sosial. Tapi nilai bisnisnya gimana? Menurut saya sih tantangannya adalah kadang kita terjebak dari visi untuk menyelesaikan permasalahan dari bisnis ini sendiri. Memang bilang ESG, kita jadi terpikirnya, niat mulia, niat bagus, pasti akan ada banyak yang mendukung. Tapi kalau ngomong ke sektor startup, ini kan pada intinya adalah bisnis. Sejauh ada nilai ekonomisnya, barulah kita mendapatkan pendanaan ataupun dukungan untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi jebakan antara menyeimbangkan aspek sosial sama aspek bisnisnya itu yang jadi sebenarnya tantangan tersendiri di bidang ESG. Tuh, karena gini, mungkin banyak juga yang kayak berusaha kalau bikin startup, biasanya kita refer kayak, gimana sih kalau market di China gitu ya, market di US. Biasanya kita selalu bilang kalau di Impact tuh jangan US deh, market China dan India. Oke lah, market China dan India. But I believe the problem of environment di sana udah beda banget juga sama kita. Kita di sini masih banyak masalah-masalah yang kaitannya mungkin sama habit atau masalah-masalah sama behavior gitu kan. Mungkin waktu dulu ngebangun Rekosistem gitu di awal, apakah memang the plan is actually the same as what you built right now atau enggak nih? Oke, sebenarnya kalau visi secara
globalnya secara umum itu tetap sama. Tetap sama. Tapi caranya yang sedikit berubah. Tadi yang pertama, satu, jangan sampai ke trap antara sosial, berarti iya. kalau kita dukung sosial aja pasti akan aman. Enggak, harus ada sustainability dari aspek bisnisnya. Karena kita nge-target itu triple bottom line. Profit, people, planet. Jadi itu harus seimbang tuh. Ada profit juga tuh di situ sebenarnya ngomongnya unsur ESG. Yang kedua dari segi how to-nya, caranya itu pasti berkembang. Berkembang sesuai dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Awal-awal kan pasti sebelum eksekusi tujuan umumnya adalah menyelesaikan permasalahan sampah. Caranya kita lihat dulu benchmark kan ke area ataupun ke negara yang udah punya model bisnisnya. Cuma dalam prakteknya ESG ini adalah sangat local insight yang kita bisa ambil. Karena kan sesuai dengan kondisi sosialnya gimana, budayanya seperti apa, kebiasaannya, bahkan pemerintahnya ataupun kebijakannya. Pasti beda dong di developed country sama di developing country gitu. Di Europe atau di US ataupun di Asia aja bahkan itu beda-beda masing-masing wilayah. Jadi local insight ini yang sebenarnya jadi unik. How to-nya banyak banget kita perubahan di ekosistem, tapi pastinya tujuannya tetap sama. Ya. Jadi memang the vision of the product is still the same, tapi memang waktu iterasi itu iterasi how to-nya kan, how to do it gitu kan. Mungkin apa ya, ekosistem ini kan sebenarnya pingin tahu juga sih, what are you exactly doing and helping in the ESG space gitu kan. Tadi kan di awal dijelasin, mungkin bisa dijelaskan lebih apa ya, lebih dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti ya buat builders kita kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin waste management itu kan end to end banget dari mulai ngumpulin waste-nya sampai ini. Kalau what kind of problem that you are tackling sih in the whole supply chain process sebenarnya kalau dari ekosistem? Intinya sih kita bantu untuk improve the productivity atau menstandarisasi industri yang informal ini. Oh iya, karena very informal ya industrinya. Iya, very informal. How informal sih? Maksudnya pingin tahu juga kayak the real situasi lapangan informality-nya tuh sejauh apa? Kalau regulasi kan pasti ada. Ada, cuman betul. di sisi apa yang menjadi sangat informal ya? Oke, dalam prakteknya itu kan kita melihat tenaga kerjanya itu sendiri ataupun perusahaan yang bergerak di sini. Kalau kita bisa cobalah sebut 1-2 nama perusahaan besar yang bergerak di bidang ini, pasti kita juga bingung nyari. Gue juga gak tahu. Karena itu terpecah-pecah dari organisasi ataupun perusahaan ya UMKM atau yang bahkan mikro atau bahkan individu pengumpul atau pemulung sampah gitu. Yang sebenarnya kita bisa bilang ya sektor yang belum ada standarnya. Atau mungkin orang-orang bisa sebutnya informal. Informal ya. Very scattered saat ini. Nggak ada big player ya. Big player belum ada sih. Ya mungkin ekosistem one day. But I think you want to actually bikin streamline ya dari tadi semua yang banyak tadi informal dan banyak mungkin yang masih UMKM, masih mikro ini you're trying to streamline. Atau bahkan individu ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman juga pada bingung individu gitu kan. What kind of apa yang mereka lakukan as an individual gitu kan. Kalau misalnya UMKM jelas lah mungkin pengumpul sampah dan sebagainya. Individual what do you mean by individual yang melakukan ini gitu ya? Sama halnya kayak individu yang menawarkan jasa ngangkut sampah untuk area yang lebih kecil. Contoh RW kan deal dengan RW pekerja yang ya udahlah kita mengerjakan ini untuk RW 1, RW 2, RW 3. Dan itu dealnya kan sangat individu. Dan mungkin ini gue agak-agak pingin divert sedikit gitu ya. Pastinya gitu ya, kalau kita ngomongin ada UMKM, individu, a very informal industry. Kan mereka rata-rata bisa dibilang mungkin belum internet, digital savvy. Kan ya. Nah ini mungkin menjadi tantangan tersendiri nggak bagi Mas Ernest waktu memperkenalkan. Nah itu mungkin method itu yang tadi jadi berubah tuh di situ juga ya. Betul. Sebenarnya untuk memperkenalkan digitalnya, kita lihat di mana perlu kita push penggunaan misalkan aplikasi mobile phone atau di mana kita push cuman tool yang sederhana. Sebagai contoh untuk yang langsung bekerja secara operasional ngangkut atau milah, yang terpenting kan mereka tahu kalau routingnya gimana atau kalau milah tuh jenisnya apa aja dan taruh untuk record pendataannya itu di mana. Tapi apakah harus mereka yang mengoperasikan aplikasinya? Enggak juga. Gitu. Bisa juga sebenarnya hanya level supervisor ya atau level team leader ya untuk bisa
melakukan itu gitu. Ya. Jadi memang harus pinter-pinter memilih di mana teknologi itu masuk sebenarnya Betul. gitu ya. Nah ini banyak banget nih ya kalau pemain yang di sektor ini gitu. Apalagi ini ngomongin environment gitu ya. Bukan di sektor aja sih. Maksudnya di yang meng-tackle your segment di mana tidak digital savvy tadi gitu ya. Mereka kesulitan tuh waktu onboarding dan waktu trying to acquire gitu kan. I'm sure ini juga supply chain. So you have to have the supply side and the demand side. How is it acquiring supply side? Karena that's a problem, gue yakin gitu kan. Nah, pasti banyak pain ya, gue yakin. Ya, betul. Intinya sih sebenarnya satu, seringkali kan kita terjebak kondisi ideal. Bener. Kita buat produknya segini. Itu dia. Tapi dalam hal menjalankan bisnis, apalagi startup di tahap awal, yang terpenting adalah bagaimana untuk bisa membuat solusinya itu praktikal. Nah, Kalau yang digitalisasinya cukup tim leader atau supervisor yang bawahnya enggak, ya mungkin nggak perlu sampai situ. Tinggal gimana komunikasinya nyampe, gimana tools atau fiturnya itu bisa dipraktekin ataupun dijalanin. Jadi menurut saya adalah menjembatani antara kebutuhan aktual sama idealisme produk kita itu yang jadi tantangan tersendiri di ESG. Tuh, karena gini, banyak banget kita temuin kayak, oh ya idealnya kita membuat sesuatu yang ya udah pasti solving the problem and mengumpulkan sampah. But in reality when you go ke lapangan nggak seperti itu gitu. Betul. Kan. Itu yang banyak kalau ngobrol sama founders ESG, mereka menemukan akhirnya cahaya ilahi bahwa ternyata tidak seperti ini produk saya gitu kan ya. So I think itu yang benar-benar ekosistem pasti pelajarin banget in this sense gitu ya. Oke. Mungkin dari segi perubahan produk gitu ya, gue yakin early stage changesnya banyak gitu kan. So how is it between, mungkin pingin tahu juga dinamika di dalam finding the real problem, karena pasti di awal problemnya ada asumsi, hipotesis, and then you try to prove and you know that the real problem is not that gitu kan ya. Dulu tuh gimana, how is the process, apa ketemu langsung sama kliennya dan sebagainya gitu. Pingin tahu lebih ke how do you problem discovery-nya sih dari Ernest dan dari Joshua mungkin as founders ya gitu. Waktu itu gimana sih? Ya, intinya bidang ESG kan tadi minimum benchmark, very local insight. Very local insight, benar. Kita mulai pun dari penelitian, dari research. Menarik. Kita lagi tuh kerja sama alma mater kita juga untuk pilot pertama, untuk tes lah gimana sih proses dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah. Lagi itu bahkan kita sampai terjun ke alat pengolahannya juga, bekerja sama dengan expert ataupun ahli ya di bidang tersebut. Sampai akhirnya bisa sampai ke produk yang sekarang. Dan itu nggak stop di situ researchnya. Itu research tuh awalnya dari tahun 2018 bahkan. Waktu itu tuh research itu untuk membuat, emang sudah tujuannya mau bikin startup, atau just actually you have a research and you find oh the problem is there through that research awalnya? Oke, mungkin bisa dibilang mau buat suatu bisnis dan solusi di bidang pengelolaan sampah. Tapi apakah bentuknya startup atau bisnis pada umumnya normal dengan metode konvensional atau bahkan organisasi non-profit, itu kita masih belum menentukan lah. Cuman kita perlu tahu permasalahan pengelolaan sampah itu ada di mana gitu. Karena mungkin sedikit berbeda kalau cerita sedikit ekosistem, kita bukan datang dengan ada peluang bisnis terus kita buat. Enggak. Tapi ini lebih ke kita tahu ada permasalahan pengelolaan sampah. Kita tahu ini ada yang salah dan perlu diperbaiki gitu ya. Ada yang kurang tepat lah ya. Mungkin kalau salah terlalu ekstrim. Nggak salah tapi kurang tepat. Kurang tepat dan bisa diperbaiki, bisa dioptimalkan. Dan kita tertarik atau passionate dengan bidang ini sehingga kita mau explore. Makanya mulainya pun udah kan dari research kita. Bukan ngeliat ini ada peluang bisnisnya segini segala macam. Ya udah lu buru-buru bikin, enggak. Tapi kita melihat ini ada permasalahan yang perlu diselesaikan, perlu dioptimalkan, perlu diperbaikin. Ya udah kita lakuin penelitian yuk, research dan cari tahu dari local insight. Waktu itu udah berdua sama Joshua ya berarti? Udah berdua. Ya. Oke. Dan how long was the research take gitu? Karena ini pertama kali gue menemukan startup yang, karena ini memang isunya harus di research menurut gue pribadi, memang environment ya. How long was like the research sampai akhirnya nemuin let's build this product gitu? Awalnya sih sebenarnya kurang lebih 1 tahun ya sejak kita pernah memutuskan untuk yuk kita mulai di bidang pengelolaan sampah. Belum ada nama ekosistem. Hingga akhirnya kita udah ketemu nih solusinya mau membangun produk apa hingga mendapatkan kepercayaan dari angel investor. Tapi pandemi datang.
Ya, that Kita harus revalidate Iya, iya. Benar. modulnya. Sebelum kita bahkan sempat launch lagi itu udah ada produk internalnya, datanglah pandemi sehingga kita harus menyesuaikan lagi dengan kondisi yang baru. Sehingga itu another 1 year untuk kita bisa mengubah lagi. Terus kita ya testing, piloting, POC lah. Hingga akhirnya bahkan kita baru launch tuh di Februari 2021. I see. Mungkin jadi penasaran karena tiba-tiba menyebutkan pandemi gitu ya. How does the problem of tadi ya environment and the waste management changes with the pandemic situation? Apa yang membuat tadi jadi harus readjust gitu kan? How does the problem change sih sebenarnya? The way people and our society produce waste also change, gitu kan? Kalau sebelumnya orang seringkali aktivitasnya nggak di rumah aja, banyak di kantor, tempat publik, tempat komersial, ya. Bener, kampus itu produksinya banyak di sana, di jam-jam produktif. Ketika baru pagi banget atau malam kan baru di rumah. Tapi when pandemic comes, people stay at home kan, dan dia produksi sampahnya pun adanya di rumah. Karena bicara tentang sampah adalah produk hasil konsumsi. Betul. Di mana kita melakukan aktivitas konsumsi, disitulah sampah muncul. Nah, insight ini kan baru bisa kita dapatkan ya dari research dan pemahaman kita lah tentang esensi bahkan sampah itu sendiri seperti apa. Dan establishing tadi supply side-nya jadi harus berubah lagi dari plan sebelumnya, karena kan memang ya itu iterate lah gitu ya, karena dengan kondisi pandemi ini. Tapi gimana, banyak di beberapa industri pandemi actually accelerate the business gitu kan. Kalau di waste management is it the same or menurut Ernest gimana? Kalau menurut saya sih it's same, it is same lah. Karena kenapa? Karena orang selama pandemi mau mencoba melihat model-model ataupun cara-cara baru dalam gaya hidupnya, gitu. Nah, di sini di mana ekosistem masuk untuk menawarkan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab, lebih ramah lingkungan. Nah, tinggal apakah kita mau ride the momentum atau enggak nih, gitu. Bener. Kayaknya pandemi ini banyak orang yang jadi realize bahwa we have to live, mulai dari mungkin dari healthy gitu sampai juga responsible gitu kan ya, dan udah gitu juga di rumah, so actually they are able to concentrate more on doing those things gitu ya, which is menarik karena selain juga orang harus transform ke digital, tapi at the same time jadi ada satu habit baru yang muncul karena pandemi ya. ESG kan it's not all about environment, tapi social impact juga. Gitu. Seringkali terlihat ya, cuma jargon doang. Kenapa? Punya ESG itu nggak bisa kita klasifikasi sebagai suatu eksklusivitas ataupun keuntungan. Enggak. Justru itu suatu tantangan yang lebih. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.